Hai sobat, selamat datang di video pembelajaran Alexis. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai Aufklärung dan revolusi industri. Istilah Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1695 sampai 1815. Di masa ini, manusia optimis dengan kemampuannya untuk dapat menciptakan kemajuan yang dapat memberikan cahaya baru. Melalui slogan Aufklärung, Sapere Aude, yang berarti beranilah berpikir sendiri. Immanuel Kant, filsuf asal Jerman, mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Menurut Kant, manusia masih belum yakin akan kemampuan akalnya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia. Jika manusia belum mampu melakukan hal tersebut, itu berarti tanda bahwa manusia tersebut belum dewasa. Hayo, kalau begitu kamu sudah dewasa belum nih? Meski begitu, semakin tingginya keyakinan manusia terhadap kemampuannya sendiri mengakibatkan banyak orang berpendapat bahwa peran Tuhan dalam kehidupan berhenti setelah proses penciptaan alam semesta dan segala isinya selesai. Pandangan tersebut nantinya dikenal dengan istilah deisme. Berikut merupakan beberapa tokoh di balik Aufklärung. Yang pertama adalah Francis Bacon, merupakan tokoh awal dalam masa Aufklärung di Inggris. Menurutnya, manusia harus berusaha sendiri untuk memecahkan masalah-masalah hidupnya dan tidak terus menggantungkan diri kepada Tuhan. Caranya adalah melalui penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Gagasannya yang terkenal adalah knowledge is power. Artinya, ilmu pengetahuan merupakan jalan yang dapat dipergunakan untuk kemajuan kehidupan manusia. Tokoh Aufklärung selanjutnya adalah John Locke. John Locke dianggap sebagai bapak liberalisme. Pemikirannya tercermin dalam karyanya Two Treatises on Government pada tahun 1689 yang menjelaskan bahwa hidup manusia diatur oleh hukum kodrat dan tiap individu memiliki hak-hak yang tidak boleh dirampas darinya. Locke juga membahas tentang pemerintahan suatu negara harus dibatasi oleh hukum-hukum tertentu agar pemerintah tidak merampas hak-hak individu. Jadi, keberadaan negara berfungsi untuk menjamin keamanan seluruh masyarakatnya. John Locke, pemikirannya tentu cocok untuk kamu yang menjunjung tinggi HAM. Yang ketiga adalah Isaac Newton. Nama ini pasti sudah nggak asing untuk kalian semua ya. Dirinya terkenal karena penjabaran hukum gravitasi. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda luar angkasa diatur oleh sekumpulan hukum alam yang sama. Karyanya yang terbesar dan paling berpengaruh miliknya adalah Filosofi Naturalis Principia Mathematica pada tahun 1687. Selanjutnya adalah Jean-Jacques Rousseau atau J.J. Rousseau. Kamu pasti pernah mendengar namanya dalam pelajaran sosiologi atau kewarganegaraan kan? Nah, beliau merupakan filsuf Prancis yang juga muncul pada abad Aufklärung, bahwa negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Jika negara memiliki kedaulatan rakyat, individu dapat mempertahankan kebebasannya. Atas pemikirannya tersebut, Rousseau dipandang sebagai pendukung demokrasi yang paling penting. Kemudian, tokoh selanjutnya adalah Voltaire. Ia merupakan penulis dan filsuf Prancis yang dikenal lewat tulisan filsafatnya yang tajam.
reformasi sosial diperlukan oleh Prancis untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan menghilangkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan kalangan gereja. Berbagai wilayah di dunia, mulai dari masyarakat hingga kehidupannya pun, banyak yang terpengaruh oleh adanya masa Aufklärung. Apa saja sih pengaruhnya? Nah, berikut kita lampirkan pengaruh Aufklärung terhadap dunia. Selanjutnya, terjadinya Aufklärung di Eropa membawa perubahan besar, terutama dalam ilmu pengetahuan. Perkembangan ini akhirnya memicu terjadinya peristiwa besar lainnya yang mengubah hidup kita menjadi seperti sekarang ini. Yap, benar sekali. Salah satu sejarah besar dunia, revolusi industri. Saat revolusi industri, terjadi perubahan yang besar dan cepat dalam bidang industri. Karena di saat itulah tenaga manusia mulai dibantu mesin. Menurut Ashton, sejarawan ekonomi asal Inggris menyatakan bahwa revolusi industri diperkirakan terjadi sekitar tahun 1750 hingga 1830. Ternyata, revolusi industri dibagi ke dalam dua fase. Ingat ya, kata kuncinya, revolusi industri merupakan peningkatan produksi karena adanya mesin baru yang menggunakan sumber energi baru. Revolusi industri fase pertama yaitu di fase perubahan berfokus pada bidang tekstil lewat penemuan alat pemintal benang. Alat pemintal benang pertama dibuat oleh James Hargreaves pada tahun 1767 dan diberi nama spinning jenny. Alat pemintal benang tersebut nantinya disempurnakan oleh Richard Arkwright dengan membuat alat pemintal yang bertenaga air serta yang mampu menghasilkan benang lebih halus dibandingkan hasil benang spinning jenny. Selain penemuan benda-benda industri, berubahnya karena munculnya mesin uap. Kemunculan mesin uap terinspirasi dari mesin pemompa air ciptaan Thomas Newcomen. Mesin yang menggunakan tenaga uap tersebut dimodifikasikan menjadi lebih efisien oleh James Watt. Mesin yang dibuat oleh Watt ini akhirnya memicu munculnya kereta api penumpang dan kapal uap. Mengapa sih revolusi industri dianggap sebagai sejarah besar bagi dunia? Tidak lain karena revolusi industri yang awalnya hanya terjadi di Inggris bisa menyebar cepat ke Jerman dan berbagai negara lainnya. Revolusi industri fase kedua terjadi pada tahun 1860 yang dikenal dengan sebutan revolusi teknologi. Revolusi ini identik dengan pembangunan jalan rel, produksi massal besi dan baja, penggunaan mesin yang meluas, peningkatan penggunaan tenaga uap, hingga munculnya listrik. Nah, sebelum kita melihat faktor-faktor terjadinya revolusi industri, kita lihat dulu yuk macam-macam pengaruh revolusi industri terhadap dunia. Nah, banyak kan pengaruhnya terhadap dunia? Sekarang kita lihat ya beberapa faktor yang mendorong terjadinya revolusi industri ini. Beberapa diantaranya adalah terjadinya Aufklärung di Eropa, mendorong manusia untuk menggunakan kemampuan akalnya semaksimal mungkin, sehingga mendorong banyaknya penemuan. Yang kedua, stabilitas kondisi keamanan dalam negeri. Ketiga, berkembangnya kolonialisme dan imperialisme. Inggris secara bertahap menguasai banyak daerah, mulai dari Irlandia, Amerika, India, hingga Nusantara. Dan keempat adalah munculnya golongan kaya baru. Perdagangan Inggris dengan dunia timur berhasil menaikkan taraf hidup masyarakatnya. Imbasnya adalah Bank Nasional membuat para pengusaha mendapatkan kemudahan untuk meminjam modal usaha.
Yang kelima, adanya perlindungan hukum terhadap setiap penemuan. Nah, penemuan-penemuan baru di Inggris juga didukung adanya perlindungan hukum yang baik melalui hak paten dari pemerintah Inggris. Terlebih dengan adanya lembaga Royal Society of London for Improving Knowledge. Jadi sebagai perkumpulan para ilmuwan di Inggris. Selanjutnya, sebagai arus urbanisasi. Pemagaran lahan pertanian membuat banyak petani di pedesaan kehilangan lahan, sehingga banyak penduduk desa yang melakukan urbanisasi dan mencari pekerjaan baru. Lalu, apa keuntungannya bagi Inggris? Terjadinya revolusi industri tidak bisa diingkari merupakan sejarah besar dunia yang telah mengubah hidup kita. Hampir segala benda yang kita miliki saat ini adalah hasil industri.